Ya, selamat pagi sobat saya dimanapun berada. Kembali dengan saya Yon Setiadi. Kita bertemu di dalam acara Prognosa, program ngobrol bareng bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Kali ini kita akan membahas tentang henti jantung mendadak pada usia muda. Apa itu henti jantung mendadak dan mengapa terjadi di usia muda? Telah hadir bersama saya narasumber kita di pagi hari ini, Dr. Astri Kurniawati, MSPJP. Selamat pagi, dokter. Baik, kami juga membuka atensi untuk para sobat saya dimanapun berada untuk bisa beratensi melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita akan menjawab bersama-sama topik yang akan kita bahas di pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk akses live Instagram ini dapat diakses selama 24 jam ke depan, dan kami menyarankan untuk bisa mengunjungi di channel YouTube kami di @rs Panti Waluyo. Baik, dokter, berbicara soal henti jantung mendadak, dok. Apa, dok, itu definisinya, dok? Untuk henti jantung mendadak itu adalah suatu sudden cardiac death ya. Misalnya kita ngomong sudden cardiac death, itu berarti suatu kejadian kematian yang diakibatkan karena malfungsi dari jantung. Nah, itu bisa karena orang bilang serangan jantung. Nah, serangan jantung sendiri itu biasanya ada suatu sumbatan di pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu pembuluh darah yang ngasih makan otot jantung. Dimana kalau itu terjadi sumbatan, maka akan terjadi suatu kegagalan jantung untuk pompa. Itu serangan jantung. Yang kedua, sudden cardiac death itu bisa disebabkan karena malfungsi jantung karena gangguan kelistrikan. Jadi jantung itu punya listrik untuk pompa, dan itu terjadi secara simultan dan teratur. Nah, apabila dari jarak yang simultan itu ada gangguan, nah itu juga bisa menyebabkan suatu kejadian henti jantung kalau misalnya tidak ditangani dengan segera. Biasanya di umur berapa, dok, kejadian-kejadian paling umum di serangan jantung ini, dok? Kalau untuk serangan jantung tergantung usia juga ya, cuman di mid 50, mid 40 itu sudah mulai ada faktor risiko untuk terjadi suatu serangan jantung. Tapi kalau untuk yang satu lagi yang saya bilang ya, gangguan kelistrikan jantung itu bisa terjadi usia mungkin di bawah 20, tapi paling sering kejadiannya memang di mid 30 baru mulai ada gejala dan mulai ada kedeteksi itu. Kenapa, dok? Kok bisa terjadi di usia muda gitu, dok? Kalau misalnya dari data registry ya, rata-rata itu bisa disebabkan karena suatu faktor keturunan, bisa juga karena sebab yang lain. Kalau untuk faktor keturunan yang paling sering prevalensi yang didapatkan dari kematian jantung mendadak pada usia muda itu karena hipertrofi kardiomiopati. Nah, itu adalah suatu penyakit keturunan yang menyebabkan otot jantungnya itu menebal. Jadi ada penebalan di otot jantung sehingga kedepannya akan mudah timbul suatu gangguan irama jantung atau pompa jantungnya tidak adekuat ya karena penebalan dari otot itu. Itu yang paling sering yang dideteksi dari registri-registri di luar ya. Baik. Kalau penebalan jantung ya, dok, ya paling banyak yang dialami ya, dok, ya. Nah, itu kalau umur 30, dok, berarti kan ada fase di mana ini tuh sudah mulai menebal gitu, dok. Itu kenapa, dok? Tidak bisa dideteksi dari dini begitu, dok? Ya, karena semakin usia ya, penambahan usia itu ada faktor risiko lain, misalnya aging ya, ada hipertensi atau dengan exercise-nya juga yang agak berlebihan dibandingkan dulu masa usia mudanya. Nah, fungsi jantungnya juga udah mulai mengalami penurunan karena nggak ketahuan ya sebelumnya gitu. Nah, terus pada saat sudah mulai gejala, ternyata penanganan tidak cepat. Nah, karena kalau misalnya memang udah mulai gejala, terus alert system di lingkungannya juga nggak waspada juga dan tidak ada yang bisa melakukan resusitasi pada saat kejadian cardiac arrest ya, kita bilangnya henti jantung, ya udah dalam hitungan detik biasanya akan terjadi suatu kematian dalam hitungan detik. Kalau tadi dikatakan ini ada salah satu faktor keturunannya, dok, ya. Berapa persen, dok, kita harus waspada kalau misalnya ada dari riwayat keluarga kita yang kena serangan jantung ini, dok? Oke. Untuk ngedeteksi sebenarnya kalau misalnya kita punya keluarga kok umur di bawah 50 dan sepertinya dia sehat-sehat aja, keluarganya bisa bapak, ibu, om yang masih deket ya, masih satu garis keturunannya, bapak, ibu, om yang kok baik-baik aja, sehat-sehat aja, fisikal juga aktif, tiba-tiba mengalami
suatu kematian mendadak tanpa sebab yang kita tidak ketahui. Nah itu mungkin kita sebagai yang masih saudara yang masih keturunan sudah mulai harus alert nih, kira-kira ini apakah diturunkan atau enggak. Nah itu harusnya sudah mulai melakukan screeningnya untuk resiko kematian jantung mendadak ke depannya. Sudah ada penelitian belum dok, berapa persen kejadian angka kejadian jantung mendadak ini pada usia muda itu dok? Pada usia muda, kalau worldwide ya, kalau Indonesia saya belum dapat sih datanya. Kalau di atas umur 18 tahun itu insidensinya 1 sampai 4 banding 100.000 populasi dalam 1 tahun. Ya sebenarnya kalau misalnya untuk overall sudden cardiac death masih sedikit sih angkanya. Gitu. Baik, cukup menarik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kita masih mengundang untuk atensi Sobat Sehat dimanapun berada untuk bisa memberikan pertanyaan. Kita akan jawab sama-sama dengan Dr. Astri. Dok, penyebabnya sendiri apa dok? Selain tadi ada penebalan jantung, ada keturunan, selain itu ada lagi dok? Ya, kalau misalnya untuk keturunan banyak sih, nggak cuma penebalan aja. Jadi ada penebalan, ada juga pelebaran atau kita sebutnya dilated cardiomyopathy, ada juga gangguan kelistrikan jantung. Kalau itu bisa ya kita deteksi dari EKG, ada long QT syndrome, ada Brugada syndrome. Itu kelainan dari kelistrikan jantung yang tiba-tiba tadi saya bilang awal ya, kelainan electricity jantung yang membuat irama jantungnya tidak teratur. Dan cepat sekali, dan kalau kita nggak mengatasi dalam waktu yang secepatnya hitungan menit ya, itu akan terjadi cardiac death. Nah itu yang keturunan. Kalau misalnya didapat mungkin anak zaman sekarang ya, lifestyle-nya juga udah nggak sebagus zaman dulu. Makanya mulai kesini kejadian aterosklerosis atau tadi serangan jantung itu banyak juga pada usia muda karena gaya hidupnya juga. Jadi yang mungkin karena keturunan ya, karena itu ya penyakit aterosklerosis, terus kelainan jantung bawaan seperti arteri koronernya yang bentukannya keluarnya itu di tempat yang tidak semestinya dan dia mungkin terjepit sama otot jantungnya. Nah itu juga bisa. Nah terus bisa juga karena radang atau kita sebutnya myokarditis, bisa juga disebabkan itu virus, juga bisa ya, bakterial virus, bisa juga disebabkan karena obat-obatan yang memicu kelainan kelistrikan jantung juga bisa, yang memicu peradangan sama jantung juga bisa. Jadi drug abuse itu juga bisa. Ada pengaruhnya nggak dok sama penyakit lain untuk penyebab serangan jantung ini sendiri? Banyak komorbid. Untuk faktor risiko sendiri itu pasien-pasien yang ada darah tinggi harus hati-hati, ada diabetes kayak penyakit hormonal kayak gangguan tiroid itu juga harus sudah mulai hati-hati ya. Jadi harus terkontrol semuanya untuk mencegah suatu kejadian serangan jantung. Baik, kita jawab pertanyaan dulu ya dok ya. Cukup menarik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk pada kolom komentar di Instagram kami @ayura_1109. Untuk kasus PJP, apakah ditemukan kasus jantung mendadak? Ini sepertinya sudah kita bahas sebelumnya ya dok ya. Karena tema kita kali ini memang kasus jantung mendadak ini ya dok ya. Baik, ini sudah kita bahas sebelumnya. Kita lanjutkan aja ya dok ya. Dari @arinda Medinia. Berapa usia yang beresiko henti jantung mendadak dok? Yang paling beresiko dok. Paling beresiko kalau laki-laki itu di atas 40, kalau wanita itu untuk usia menopause. Cuman memang penyakit jantung yang paling sering menyebabkan si jantung mendadak itu bukan usia muda ya, usia yang tadi itu adalah atherosclerotic disease. Apa sih itu? Yaitu jadi si pembuluh darah koronernya itu sudah mulai bermasalah, udah timbul kerak karena ya merokok, mungkin minum alkohol dari masih mudanya, tidak pernah exercise dari masih mudanya. Nah itu nanti akan berkembang suatu atherosclerotic disease yang nantinya akan terjadi serangan jantung, yaitu sumbatan di pembuluh darah koroner yang ngasih makan otot jantung. Itu yang paling sering. Jadi harus hati-hati kalau misalnya sudah di usia 40-an laki-laki yang punya faktor resiko apa-apa sudah mulai alert kalau dia itu adalah individu yang berisiko untuk terjadi suatu serangan jantung yang akan berakhir pada kematian jantung mendadak. Baik, kalau kita dengar ya dok yang paling sering kita dengar kabarnya
orang sehat, suka olahraga, bahkan atlet banyak dok. Atlet sering olahraga dia kan exercise-nya kan cukup intens gitu deh. Kenapa sih dok kok bisa kena serangan jantung ini dok? Ya, sebenarnya kalau misalnya untuk hasilnya sendiri untuk screening orang-orang masih muda ya, untuk screening orang-orang masih muda itu masih debatable. Apakah semua memang harus di screening atau enggak? Jadi banyak-banyaknya yang ditulis itu adalah kematian jantung mendadak sama atlet gitu. Dan kesimpulannya adalah di situ memang sudah ada underlying disease-nya, tapi tidak terdeteksi. Dan yang paling sering yaitu hipertrofi kardiomiopati pada atlet. Dan yang kedua baru gangguan listrik jantung atau disebut aritmia gitu. Nah itu yang paling sering menyebabkan meninggal mendadak pada atlet. Jadi bukan karena dia atletnya, karena memang dia punya underlying disease, dilalahnya dia itu adalah seorang atlet yang membutuhkan aktivitas fisik lebih dibanding orang-orang populasi umum. Padahal seorang atlet itu pasti punya screening sendiri ya dok ya? Ya, tapi memang agak susah ya, makanya membutuhkan tools yang lebih sensitif dan spesifik lagi untuk mendeteksi suatu resiko terjadi sudden cardiac death pada populasi muda gitu. Karena ini apa namanya dikatakan mendadak dok, punya gejala atau tandanya nggak dok? Gejalanya ya, kalau untuk gejala pusing biasanya, pusing karena gangguan irama jantung, jadi suplai darah ke kepalanya juga nggak terlalu bagus, akhirnya pusing. Kalau yang lebih berat lagi, pada saat aktivitas pingsan atau bisa sampai kejang, gitu. Atau nyeri dada, itu yang biasa didapatkan pada penyakit jantung karena aterosklerotik. Jadi nyeri dada yang ditimbulkan pada saat exercise. Jadi misalnya biasanya renang, nggak kenapa-napa. Tapi ini kok renang dengan jarak yang sama, tiba-tiba dadanya ngerasa nggak nyaman. Nah itu udah mulai warning, ini kemungkinan ada masalah atau tidak. Nah itu udah harus mulai screening. Jadi walaupun usia muda, kalau misalnya udah ada gejala-gejala kayak gitu, ya memang harus udah mulai alert ya, udah mulai screening ke dokter. Baik, kita jawab lagi pertanyaan yang sudah masuk. @Arinda Wedinia, olahraga yang disarankan berapa menit ya dok? Rata-rata dok? Olahraga. Tergantung intensnya itu tadi ya dok, olahraga apa dulu kan juga banyak ya dok ya? Ya, jalan aja, jalan 1 minggu 3-5 kali, 5 kali optimal 30 menitan. Jalan pagi aja, cuman rutin ya. Harus rutin. Jangan saya jalan kok ya kadang-kadang seminggu sekali. Nah itu nggak meningkatkan ini juga, nggak meningkatkan fungsi jantungnya juga. Lebih baik jalan tiap pagi atau sekali olahraga tapi lebih intens gitu dok? Jalan. Lebih jalan tapi gitu, ajak ya. Untuk deteksi dini, apakah bisa dideteksi dok? Untuk orang yang punya misalkan punya faktor resiko keturunan misalkan. Ya. Jadi misalnya tadi keluarga ya, satu keluarga, kalau misalnya ada kejadian suatu kematian jantung mendadak yang sebabnya nggak jelas pada keluarga yang sehat, kurang dari 50 tahun. Kalau misalnya keluarga punya kelainan struktural jantung kayak tadi penebalan otot jantung, kemudian ada gangguan irama jantung atau aritmia ya, itu kita juga harus sudah mulai screen. Apalagi kalau misalnya sudah ada sempat pingsan nih, lagi aktivitas, lagi olahraga, kok tiba-tiba pingsan, tapi selamat gitu misalnya ya. Nah itu sudah harus mulai di screening apakah ini masalahnya karena kelainan jantung atau bukan gitu. Baik, itu tadi soal awareness tentang diri kita sendiri ya dok ya. Lantas bagaimana kalau misalnya kita mendapati saudara atau orang di sekitar kita tiba-tiba kena serangan jantung dok? Apa yang harus dilakukan dari orang-orang sekitar? Karena yang saya tahu mungkin ya dok, atau benar atau salah saya nggak tahu, hitungannya kan menit ya dok ya. Nah itu apa yang harus dilakukan untuk pertolongan pertama dok? Nah itu juga pertanyaan penting. Soalnya salah satu kunci sukses untuk waspada ini kan kita udah lihat nih, kalau misalnya ada orang meninggal mendadak kan bisa di mana aja, bisa kapan aja. Kalau misalnya memang situasi ya di tempat-tempat umum, dia itu punya alat untuk automatic defibrillator atau untuk shock jantung itu yang sudah ada di rumah sakit. Nah itu memang semua sistem yang ada di dalam, misalnya di mall gitu ya,
harus tahu bagaimana cara menggunakan alat itu, dan memang harus mulai diajarkan mungkin di sekolah-sekolah ya untuk bantuan hidup dasar seperti pijat jantung gitu kan, untuk mengaktifkan sistem kegawat daruratan pada saat itu terjadi, karena itu bisa terjadi dimanapun bahkan di rumah kita. Jadi memang lebih baik untuk mulai belajar bantuan hidup dasar pada mungkin diajarin pada ini ya, pada masyarakat ya. Baik, catatan penting untuk sobat sehat dimanapun berada, ketika kita punya saudara ya dok, saudara atau keluarga kita yang punya risiko tentang serangan jantung mendadak ini, kita sama-sama belajar BHD ya dok ya, bantuan hidup dasar. Bagaimana cara melakukannya? Banyak kok di YouTube, kita bisa belajar dimanapun berada supaya bisa menyelamatkan ya dok, minimal bisa menyelamatkan saudara atau keluarga kita. Lantas dok, kapan dok kita harus memeriksakan diri ke dokter dok? Itu dia, kalau misalnya sudah ada yang tadi udah ini ya, keluarga yang sakit jantung atau sudah merasa nih kok gaya hidupnya nggak sehat ya, at least cek tensinya gimana, kolesterolnya gimana. Walaupun kita masih muda kayaknya nggak mungkin deh kena serangan, tapi pada kenyataannya mulai kesini itu mulai masih muda-muda 30 tahun, 28 tahun itu udah kena serangan jantung. Nah itu kalau misalnya untuk aterosklerosis. Cuman kalau misalnya untuk yang faktor keturunan ya mungkin harus di-trace dengan baik ya, silsilah keluarganya ada nggak gitu yang mengidap sakit jantung kayak gitu. Baik. Lantas kalau kita ke dokter, pemeriksaan apa sih yang biasa dilakukan oleh dokter untuk mendeteksi serangan jantung itu tadi? Kalau untuk serangan jantung biasanya dari keluhannya dulu. Keluhannya itu spesifik nggak, ini masalahnya nyeri dadanya karena koroner. Kalau misalnya memang menjurus ke situ, kita akan melakukan tes lebih lanjut untuk memberikan stres pada jantungnya atau treadmill test biasanya. Jadi dipasang EKG, terus kita suruh jalan sampai lari, nanti kita lihat ada perubahan nggak dari gelombang EKG-nya yang menandakan oh ini ada masalah nih, masalah di koronernya gara-gara asupan dari kalau pada saat kita stres kan asupan oksigennya semakin dikit. Kalau misalnya memang di situ ada masalah atau ada penyumbatan, maka gambaran dari rekam jantungnya itu nanti akan berubah. Itu untuk screening kalau misalnya aterosklerotik. Kalau misalnya long QT syndrome bisa dideteksi, atau Brugada bisa dideteksi dari EKG, itu yang kelistrikannya jantung ya. Terus untuk pemeriksaan lain bisa ekokardiografi, bisa CT scan. Jadi sebenarnya sih banyak modalitasnya, cuman ya harus di tracing dulu kira-kira beresiko atau enggak. Baik, terakhir dok, bisa menyebabkan komplikasi nggak dok untuk serangan jantung ini dok? Komplikasi ya, kalau misalnya sebelum terjadi ya cardiac death, paling sering itu akan berakhir dengan suatu gagal jantung. Kalau misalnya dia memang gangguan listriknya terus-terus dan nggak diatasin, dan dilalahnya memang nggak sampai fatal ya, nggak sampai menimbulkan suatu kematian, bisa menimbulkan gejala gagal jantung. Gejala gagal jantung itu apa sih? Ya itu untuk aktivitas sesak, aktivitas yang rutin dilakukan biasa-biasa aja tapi ini sesak. Nah terus untuk kalau yang hipertrofik itu disertai nyeri dada juga gitu. Jadi sesak terus nyeri dada, itu tuh udah mulai ke arah gagal jantung nantinya. Semuanya nanti akan berakhir ke arah yaitu suatu gagal jantung. Baik, ini adalah suatu penyakit yang karena mendadak ya dok ya, kita jadi harus lebih aware terhadap diri kita sendiri ya dok ya. Baik, demikian sobat sehat. Oh ya, terakhir dok, minta kita sebagai anak muda nih dok, tips dan sarannya dok untuk kita bisa menjaga atau lebih aware terhadap penyakit ini dok. Ya. Kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang yang makanannya udah banyak fast food, ngerokok, temannya rokok biasanya minum ya, alkohol. Yang perlu kalian ketahuin, kita sebagai orang Asia, satu, kita nggak punya enzim untuk mencerna si alkohol, jadi dia akan jadi toksin, dan salah satunya merusak jantung juga. Rokok sudah jelas, sudah banyak dipampang di mana-mana kalau misalnya itu adalah benda terlarang dan dapat merusak gitu. Jadi hindarin itu. Exercise tetap boleh, tadi 30 menit 3-5 kali, yang disarankan 5 kali. Kalau bisa setiap hari lebih bagus lagi, nggak usah yang terlalu berat, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya memang suka sepedahan apa gitu juga nggak masalah. Makanan manis-manis, apalagi boba juga sekarang kan banyak kan, makanan asin-asin. Jadi itu
suatu kalau misalnya untuk penyakit jantung koroner ya, itu adalah bukan sesuatu yang terjadi mendadak, tapi itu adalah sesuatu yang memang sudah kita tanamkan dari kita masih muda, gaya hidup kita dari muda, dan berakhirlah ke suatu penyakit jantung koroner itu. Tapi kalau misalnya untuk yang lain, yang bawaan ya, kalau misalnya memang ada faktor resiko keluarga ya, cepat-cepat ke dokter untuk mendeteksi kira-kira saya adalah individu beresiko untuk terjadi sudden cardiac death atau enggak. Baik, intinya adalah peduli terhadap diri kita sendiri ya dok ya. Baik, demikian kita pembahasan tentang henti jantung mendadak pada usia muda di pagi hari ini. Oh, masih ada satu pertanyaan lagi yang masuk. Kita jawab ya dok ya untuk satu pertanyaan ini, sepertinya sangat menarik untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan kita juga mengingatkan untuk sobat sehat dimanapun berada untuk bisa mengakses live Instagram kita selama 24 jam ke depan. Bagikan ke dan infokan ke teman-teman semuanya sobat sehat dimanapun berada untuk bisa mengakses Instagram kita dan di channel YouTube kita supaya semakin banyak orang teredukasi tentang penyakit henti jantung mendadak ini dan semakin banyak orang terselamatkan ya dok ya, karena bisa dideteksi secara dini. Baik, kita jawab satu pertanyaan yang masuk lagi dok, terakhir ini dok. @jati_nugroho, apa betul sakit jantung koroner rentan terkena corona dok? Karena ini banyak virus yang sedang mewabah ya dok ya. Ada hubungannya nggak sih dok? Sebenarnya itu karena suatu penyakit yang menimbulkan peradangan seluruh tubuh ya, apalagi kalau misalnya pada orang-orang yang sudah tadi saya bilang berisiko untuk terjadi aterosklerotik ya. Kalau misalnya terjadi suatu inflamasi atau peradangan di seluruh tubuh dan memang sudah ada underlying-nya dia sakit jantung koroner ya sangat memungkinkan lebih rentan begitu. Lebih rentan satu. Kedua, memang ini virus menyebabkan radang, jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk menyebabkan suatu radang di jantung, di mana hasil dari pemeriksaan rekam jantungnya memang menyerupai orang-orang yang kena penyakit jantung koroner, walaupun belum tentu di koronernya ada masalah, tapi bisa juga itu menyerang otot jantungnya atau pembuluh-pembuluh darah kecil yang masuk ke dalam otot-otot jantungnya. Karena virus itu juga menyerang jantung begitu ya dok ya? Ya, tapi mungkin itu nanti pembahasan sendiri ya. Kalau Oke. Corona sama jantung ya. Baik, terima kasih dokter Astri telah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol bersama sobat sehat dimanapun berada. Dan demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada sobat sehat dimanapun berada untuk bisa beratensi dan meluangkan waktu untuk kita bisa mengedukasi sobat sehat untuk bisa lebih aware, lebih peduli terhadap diri kita supaya kita terhindar dari penyakit jantung mendadak ini. Kami mengingatkan sobat sehat untuk bisa mengakses live Instagram kami selama 24 jam ke depan, dan jangan lupa untuk mengunjungi di channel YouTube @RS Pantiwaloyo, banyak video yang akan mengedukasi sobat sehat dimanapun berada. Terima kasih, sampai jumpa di program prognosa yang akan datang. Sampai jumpa.